Baiklah, untuk menyingkat waktu acara pada hari ini, kita mulai bersama-sama untuk membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulliyati sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, semoga dengan doa pada hari ini sebelum acara kita mulai, semoga acara pagi atau sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Kartini Khalil. Kepada Ibu Hajah Kartini Khalil, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sapa dulu ibu-ibu muslimat, yang di IIC, dan tentunya ibu-ibu muslimat dimanapun berada yang sudah hadir mengikuti acara pengajian pada pagi dan sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua. Hai. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Kepada Bapak Sandi Adiguna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang baik ini kita dapat berkumpul walaupun secara daring dan mungkin sebagian hadir di lokasi untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi serta launching program wakaf gotong royong. Mohon izin kami untuk menyapa yang terhormat dan yang kami banggakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya, Republik Irlandia dan International Maritime Organization, yang mulia Bapak Desra Percaya PhD, yang kami takzimi dan hormati Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar, Roisam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kami kagumi dan hormati Al-Mukarram Kiai Haji Said Akil Shiroj, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, yang kami kagumi dan hormati Al-Mukarramah Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat NU dan Gubernur Jawa Timur, yang kami muliakan Habib Husin Mulahela, Pengasuh Pesantren Riyadh Bogor, yang kami hormati dan sayangi Al-Mukarram Gus Miftah, yang kami hormati Bapak Mehmet Purnama Hasan, Koordinator Traksi IIC, yang kami hormati sahabat kami Ketua PCI Muhammadiyah UK Bapak Miftahul Ulum, yang kami hormati sahabat kami dari Kibar Bapak Rudatin, yang kami hormati Deputy Chief Mission of KBRI Bapak Hasan Asari, yang kami hormati juga Pak hormati Minister Counselor Fungsi Penerangan Sosial Budaya Pak Hartio Harkomoyo, dan ibu-ibu PCI Muslimat yang ada di IIC, juga dengan kami sapa juga ibu-ibu penasihat PCI Muslimat UK, Ibu Sari Percaya, Ibu Retno Asari, dan Ibu Reni Harkomoyo. Kemudian ada Pak Diki dari perwakilan Bank Indonesia London.
Selamat pagi, selamat sore semuanya. Serta seluruh hadirin, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang terhormat, saya yang terhormat Rois Am dan Ketua Umum serta Pak Dubes, saya hendak menyampaikan bahwa selama ini kami bersama KBRI London telah melakukan banyak hal, dan KBRI London selama ini telah memberikan dukungan nyata dan kerjasama yang luar biasa pada kami PCINU UK dan Muslimat UK. Banyak hal dan program kami dibantu oleh KBRI. Pihak KBRI di bawah pimpinan Pak Desra ini mengayomi masyarakat sekali dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk ikut mendorong secara aktif pembelian pembangunan Masjid Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sudah sejak lama masyarakat Muslim Indonesia di Inggris ini memimpikan untuk segera memiliki masjid di negara ini, yang merupakan juga mimpi dari para kiai dan sesepuh Nahdiyin di Inggris, diantaranya adalah Kiai Haji Nahduddin Royandi Abbas, atau yang kerap disapa dengan panggilan Bahdin. Mungkin saya sampaikan sedikit pengingat mengenai almarhum Kiai Royandi. Beliau berasal dari Buntet Cirebon, putra dari Kiai Abbas bin Abdul Jamil, dan adik dari Kiai Haji Abdullah Abbas, salah satu pahlawan yang menjadi panglima perang pada saat pertempuran 10 November di Surabaya. Kiai Royandi bersama sesepuh NU lainnya di UK dan sesepuh Muslim lainnya menginisiasi dan memulai mengorganisir untuk membangun Masjid Indonesia di London sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Mimpi dan harapan almarhum adalah agar masjid ini dapat menjadi masjid yang terbuka, inklusif, menaungi semua Muslim Indonesia di UK. Insya Allah mimpi ini dapat segera terwujud melalui kontribusi uluran tangan umat melalui program wakaf gotong royong yang diluncurkan oleh PCINU UK dan Muslimat NU UK. Gotong royong adalah budaya warisan kearifan leluhur Nusantara. Gotong royong sudah menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi dan tumbuh secara natural dalam setiap insan Indonesia. Dengan semangat gotong royong, banyak hal yang tentunya bisa kita capai, insya Allah. Masjid Indonesia kita lihat tidak hanya memiliki fungsi utama sebagai rumah ibadah, tapi juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai etalasenya Islam dan etalasenya Indonesia. Dalam upaya siar dakwah Islam moderat yang damai, rahmatan lil alamin, ini kompatibel sekali dengan British value. Siar seperti ini sangat dinanti-nantikan oleh komunitas masyarakat di Inggris dan di Eropa. Oleh karenanya, komunitas British Muslim, sahabat-sahabat komunitas British Muslim kami, siap terus mendukung segala upaya kita, termasuk pembangunan Masjid London ini. Insya Allah, kita Muslim Indonesia di Eropa dapat memberikan warna Islam yang sejuk ala Nusantara, menjadi alternatif bagi masyarakat setempat dalam memandang Muslim dan Islam yang selama ini didominasi oleh saudara-saudara kita dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Warna Islam dari Nusantara yang dikenal damai, toleran, dan lembut dapat membantu memberikan citra positif dan pemahaman yang lebih baik. Insya Allah dengan demikian, Masjid Indonesia memiliki peran strategis yang membantu Indonesia dalam aspek diplomasi non-formal dengan pendekatan kemasyarakatan dan budaya. Jalinan kerjasama sosial dan budaya dengan elemen masyarakat setempat, lokal Inggris maksudnya, dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia pada umumnya. Masjid ini juga dapat menjadi etalase buat produk-produk halal Indonesia, insya Allah. Dan terutama dalam upaya kita menembus pasar atau penetrasi pasar Eropa, serta sebagai sarana buat kita membangun perekonomian Islam. Masjid Indonesia di Inggris ini dapat menjadi sarana penerangan juga kepada non-Muslim untuk mendapatkan gambaran mengenai Islam atau belajar mengenai Islam yang damai. Atau bagi Muslim untuk mendapat siraman rohani dan mendalami tentunya ajaran agamanya. Tidak hanya itu, masjid ini dapat juga menjadi sarana bagi para santri dan dai Indonesia untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan mereka memasuki arena dakwah global. Masjid ini dapat menjadi tempat bagi para dai dari tanah air untuk melakukan syiar dalam bahasa Inggris. Semoga melalui masjid ini kita akan dapat mencetak dai-dai dan santri-santri kelas dunia yang dapat kita sebarkan
ke berbagai penjuru Inggris, Eropa, dan dunia lainnya. Tidak hanya itu, kitab-kitab karya ulama Nusantara yang kaya dan beragam, yang tidak kalah kandungan isi dan nilai-nilainya dengan karya ulama dunia lainnya, dapat kita tampilkan di Masjid London ini. Apalagi Inggris ya, sebagai pusat peradaban modern, pusat pendidikan dunia dengan universitas-universitas terbaiknya, pusat perdagangan serta keuangan nomor 1, serta merupakan negara monarki yang paling disegani, memiliki peran dan posisi yang strategis dalam percaturan dunia sejak dahulu. Peran posisi geostrategis ini harus kita manfaatkan dengan baik dalam mensiarkan Islam yang rahmatan lil alamin serta membantu mengangkat citra Indonesia. Ya, kita juga ketahui bahwa jutaan masyarakat Indonesia menggemari olahraga ya, termasuk di dalamnya sepak bola. Bapak Dubes kami ini dan Pak Desra dan Wakil Dubes Pak Kasan adalah penggemar berat klub bola yang ada di Liga Inggris. Sempat mengingatkan kami, beliau-beliau, bahwa tidak sedikit pemain bola muslim ternama yang ikut di Premier League ya. Dan kami berdoa agar kelak jika masjid ini dapat diwujudkan, para pemain bola ternama ini dapat berkunjung dan menunaikan sholat di Masjid Indonesia. Apalagi lokasi masjid ini tidak jauh dari Stadion Wembley. Kembali lagi ke program wakaf. Program wakaf gotong royong ini kami rancang sedemikian rupa agar memudahkan bagi semua muslim, utamanya muslim di tanah air, untuk ikut berperan membangun rumah Allah di negeri Ratu Elizabeth ini. Dengan dukungan Lazisnu, Lembaga Amil Zakat NU yang sudah established di seluruh Indonesia, serta salah satu kanal digital kebanggaan Indonesia, kitabisa.com, dengan platform digitalnya yang dapat menjangkau siapapun dari pelosok manapun di Indonesia untuk ikut serta dalam gerakan gotong royong ini. Petani di Jember, nelayan di NTT, guru di Aceh, PNS di Papua, hingga pemilik usaha mikro di pasar-pasar dapat ikut serta membangun masjid di London. Setiap syahadat yang diucapkan oleh para mu'alaf, insya Allah, setiap ayat yang dialantunkan oleh qori, setiap sujud yang ditunaikan oleh muslimin dan muslimat, setiap cahaya ilmu bermanfaat yang disebarkan dari Masjid London akan mengalir deras jariahnya kepada setiap muslim yang ikut menyumbang dan membangun serta ikut memberikan kontribusi melalui wakaf gotong royong ini dalam membeli masjid ini, insya Allah. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua untuk mendukung dan mengambil kesempatan yang langka ini, menyumbang untuk pembelian masjid Indonesia pertama di Inggris. Dengan kekuatan jamaah Nahdien dan muslimat di seluruh dunia, juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia di tanah air, insya Allah masjid Indonesia pertama di London, Inggris akan segera terwujud. Mari langkah bersama, mari berikan amal terbaik kita membangun masjid, membangun rumah Allah di kota London. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga niat baik kita bersama mendapat kemudahan, kelancaran, keberkahan Allah. Dari Allah, amin, amin, amin. Kami juga mohon dibukakan pintu maaf jika ada kekurangan dan kehilafan dari kami selama menjalankan agenda dan kegiatan ini. Pak Desra, Pak Habib, dan para kiai, Bu Nyai, kami mohon izin untuk menutup dengan pantun. Ibu Sari bawa kopi hangat dan gorengan singkong. Temani Pak Desra nonton bola di stadion. Mari kita ikut dan sukseskan wakaf gotong royong, membangun masjid Indonesia pertama di London. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menampilkan sedikit video launching acara wakaf gotong royong ini.
Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, Allah akan membangunkan bangunan yang semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi Adiguna yang telah memperlihatkan foto-foto bangunan masjid insya Allah yang akan kita miliki. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Mehmet Purnama Hasan selaku Chairman Trustee Indonesian Islamic Center di Inggris. Kepada Bapak Mehmet Purnama Hasan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan cintai para narasumber, Bapak Dr. Desra Percaya, Duta Besar Republik Indonesia di London untuk Inggris Raya dan Republik Irlandia dan IMO. Yang saya hormati Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat, Insinyur Habib Hussein Mulasela, Pengasuh Pesantren Al-Riyad Bogor, Kiai Haji Gus Miftah sebagai pendakwah dan influencer, serta para ulama, guru, dan hadirin semuanya. Yang saya hormati juga para penyelenggara acara ini, yaitu KBRI London, PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, PCI Muslimat NU UK, dan Indonesian Islamic Center di London. Terima kasih juga kami sampaikan atas dukungan dari PPI UK, Kibar UK, Masjid Istiqlal, Kitabisa.com, MIS UK, Gus Durian Peduli, serta media partner TV NU, TV9, dan NU Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami atas nama Trustees dan panitia pembangunan masjid serta masyarakat Muslim Indonesia di Inggris Raya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di acara ini, yaitu pengajian silaturahim Nahdlatul sedunia dan gerakan wakaf gotong royong yang insya Allah gerakan ini dimaksudkan untuk pengumpulan dana pembangunan Masjid Indonesia pertama di London. Oleh karenanya, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal tentang Indonesian Islamic Center London. Sejak terdaftarnya di British Charity Commission, yaitu lembaga yang resmi yang mengeluarkan perizinan untuk kegiatan charity di England dan Wales, itu tahun 2004, kami bercita-cita memiliki Masjid Indonesia pertama di London sesuai dengan misi dan visi kami, yaitu pertama bahwa masjid menjadi sarana ibadah, pendidikan, dakwah, dan Islam, syiar Islam, serta sarana silaturahim masyarakat Muslim Indonesia di Inggris. Yang kedua, kami mempunyai misi yaitu membantu memberi pengertian kepada pemerintah dan masyarakat Inggris dan Eropa pada umumnya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, toleran terhadap perbedaan, serta anti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ketiga, Indonesia sebagai pemeluk agama Islam terbesar di dunia, Masjid Indonesia yang nantinya insya Allah dikelola oleh Indonesian Islamic Center London merupakan posisi yang strategis di mana London merupakan pusat kegiatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik di Eropa. Kami
dalam waktu dekat akan membeli properti di London Utara yang sebelumnya digunakan sebagai gereja. Properti ini sesuai dengan kebutuhan kami, terutama dari segi perizinan untuk kegiatan-kegiatan kami. Penawaran kami sebesar 1,4 juta pound sterling terhadap properti tersebut telah diterima, yang tentunya dengan kondisi pelunasannya akan kita sepakati bersama. Kami saat ini memiliki dana sebesar 900.000 pound sterling, sehingga masih kekurangan 500.000 ditambah biaya akuisisi legal kurang lebih sebesar 100.000, sehingga jumlah kekurangan 600.000 pound atau setara dengan 12 miliar rupiah. Kekurangan ini insya Allah akan dipenuhi melalui wakaf, amal jariah, baik dari masyarakat muslim di Inggris dan di Indonesia, maupun dalam bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam lainnya. Kami akan selalu terbuka untuk kerjasama dengan siapapun, sejauh tidak ada keterikatan dan sesuai dengan misi dan visi Indonesian Islamic Center London. Sebab salah satu contoh, melalui kerjasama dengan PCI NU UK, PCI Muslimat NU UK, dan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam bentuk gerakan wakaf gotong royong ini. Terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, serta dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Masjid Indonesia pertama di London. Semoga niat yang mulia dan amal soleh kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Melalui kesempatan ini juga kami atas nama masyarakat Muslim Indonesia di Inggris Raya dan Irlandia Utara menyampaikan selamat bersilaturahim Nadirin Ulama sedunia. Semoga sukses dan selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya, hadroh dan pembuka doa yang akan dipimpin oleh Habib Husin Mulahela. Kepada yang terhormat Habib Husin Mulahela, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Quddus. Dengan keberkahan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang kita adakan pertemuan hari ini membawa berkah dan rahmat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, perlindungan dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, sehatkan badan kami, sehatkan hati kami, terutama dari penyakit corona yang sedang mewabah ini. Mudah-mudahan corona kau hilangkan dari muka bumi ini. Ya Allah, hari ini PCNU, Islamic Center United Kingdom, akan mengadakan yaitu pembelian masjid untuk kami bersyukur kepadamu. Ya Allah, ridhoilah pertemuan ini, rahmatilah pertemuan ini, berkatilah pertemuan ini. Ya Allah, kami tidak hanya mensyukuri nikmat-Mu, tapi kami bersyukur atas-Mu yang telah memberikan kenikmatan kepada kami, yang tidak akan pernah bisa kami jumlah atau kita hitung jumlahnya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan rahmat karunia ini, Kau berkati
masjid Indonesia yang ada di United Kingdom ini untuk memberi contoh keteladanan sebagai akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami bersama dengan PCNU yang dimana Bapak Mbah Hashim yang dulunya adalah seorang yang belajar di Mekah bersama kakek kami Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan niat keduanya akan terwujud di London ini. Ya Allah, berkatilah kami. Setelah kami mensyukuri nikmat-Mu, kami telah membuat masjid di Jerman. Mudah-mudahan masjid di London ini akan terwujud dengan sehat, dengan selamat, penuh berkah dan rahmat, sehingga membuat seluruh ketua NU, semuanya keluarga NU besar ini menjadi bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak dalam husnul khatimah. Al-Hadaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Santri Bogor Ariyat, silakan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih, Masya Allah. Semoga hadroh dan doanya dari Bapak Husain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan doa kita. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Husain ya. Kami seluruh keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Amin. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Duta Besar untuk Indonesia di Inggris, Irlandia, dan IMO. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Desra Percaya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan takzimi Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj,
Ketua PP Muslimat NU, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, Gus Miftah, Habib Hussein Mulakela. Terima kasih Habib doanya. Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Kasan Asari, Wakil Dubes RI London, Bapak Diki Kartikoyono, Kepala Kantor Perwakilan Cabang BI London, Rais Suriah PCI NU UK, Bapak Hadi Susanto, Khatib Suriah PCI NU UK, Bapak Ruli Santa Brata, Ketua PCI NU UK, Bapak Sandi Adiguna, Ketua Muslimat NU UK, Ibu Yayah Indra, Sekretaris PCI NU UK Bapak Munawir Aziz, Sekretaris Muslimat NU UK Ibu Siti Ahmad, Ketua IIC Bapak Mehmet Purnama Hasan, Ketua PCI Muhammadiyah UK Bapak Miftahul Ulum, Ketua Kibar UK Bapak Rudatin, serta Bapak Ibu anggota PBNU, Muslimat NU, PCI NU UK, dan Muslimat NU UK yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita dapat berkumpul pada pencanangan wakaf gotong royong ini yang dilakukan secara virtual. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Perkenankan saya juga untuk mengawali acara ini dengan mengajak kita untuk selalu saling mendoakan keselamatan bersama, baik bagi saudara-saudara kita di tanah air, termasuk yang baru saja mengalami musibah erupsi Gunung Semeru, gempa di Sulawesi Selatan dan NTT, maupun bagi kami yang berada di Inggris, di mana angka kasus positif COVID terus meningkat dan telah melampaui 90.000 kasus per hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan bagi kita semua, serta memberikan rahmat bagi upaya kita bersama dalam menjaga kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PCI NU UK dan Muslimat NU UK yang telah proaktif, yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini. Sedianya acara ini memang dilaksanakan secara hibrid dari KBRI London, namun seiring dengan meningkatnya angka infeksi COVID-19, maka dijadikan virtual. Dan sebagaimana disampaikan oleh Mas Sandi Adiguna di awal, PCI NU UK dan Muslimat NU UK sangat memahami keinginan masyarakat Indonesia, mimpi masyarakat Indonesia di Inggris yang sudah lama mendambakan adanya masjid, suatu rumah ibadah untuk kita bersama di Inggris. Dalam kaitan ini, teman-teman kita di Indonesian Islamic Center atau IIC bahu-membahu dan dengan dukungan penuh seluruh komponen masyarakat Muslim Indonesia di Inggris terus berikhtiar untuk mewujudkan berdirinya Masjid Indonesia pertama di Inggris. Pak Mehmet Purnama Hasan tadi sudah menyampaikan kondisi saat ini, kalau saya lihat insya Allah sebentar lagi mimpi itu akan terwujud, dan dengan doa Bapak Ibu sekalian insya Allah akan segera terwujud. Tentu saja insya Allah upaya pendirian masjid ini akan menjadi tolak pembangunan peradaban kemanusiaan, titik tolak pembangunan peradaban kemanusiaan universal yang relevan dan kontekstual dengan lingkungannya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun dan memfungsikan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid tidak hanya dibangun sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga menjadi tempat
totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berdimensi ritual maupun non-ritual, termasuk peningkatan aspek intelektualitas masyarakat. Oleh karena itu, selain untuk membina kegiatan masyarakat Muslim Indonesia di Inggris, ikhtiar membangun Masjid Indonesia ini sangat bersinergi dengan misi KBRI London, mendukung peningkatan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, menjadi wahana mempromosikan karakteristik bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, serta menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, termasuk membangun citra baik Indonesia di Inggris dan dunia internasional. Sehubungan dengan itu, mari kita bersama-sama mewujudkan pembangunan Masjid Indonesia pertama di Inggris. Mari kita melakukan wakaf dengan dukungan moral maupun material, insya Allah akan menjadi amalan baik bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Desra Percaya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Profesor Dr. Sri Mulyati, Ketua 1 Pimpinan Pusat Muslimat yang mewakili Ibu Hovifah. Ibu Hovifah mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau saat ini sedang menuju lokasi bencana di Jawa Timur. Beliau mengirim salam kepada kita semua dan mendukung program ini. Kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Sri Mulyati, kami persilahkan. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu, sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi insya Allah saat ini akan kita tampilkan dari ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama di London akan menampilkan sholawat bersama-sama. Assalamualaikum. Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ibu Sri Mulyati ya? Iya, iya. Baik, baik Ibu. Sudah masuk. Silahkan Ibu, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri qawli. Yang kami hormati Rais Am PBNU, yang kami hormati Bapak Duta Besar UK, yang kami hormati Bapak yang hadir pada hari ini, Ibu pimpinan Pusat Muslimat NU, khususnya Ibu yang kita cintai, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Mudah-mudahan beliau di tempat tugasnya di mana-mana di Jawa Timur selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan wilayah muslimat dan seluruh yang hadir, baik dari Indonesia ataupun dari tempat lainnya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Pertama, kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di dunia maya dengan niat mudah-mudahan apa yang menjadi
cita-cita, keinginan, program, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh baik ibu-ibu muslimat dan kaum Nahdliyin di UK, khususnya di London, kiranya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat salam sejahtera kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pimpinan pusat Muslimat NU, kami menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Duta Besar di London, kemudian seluruh staf KBRI dari PBNU dan semua muslimat NU baik itu di UK maupun di tanah air, khususnya panitia atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan PP Muslimat NU dan memang setiap kegiatan, setiap program yang dengan niat ikhlas karena Allah, kita terus mendukung dan mendorong serta menyampaikan doa-doa terbaik sehingga bisa berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, syiar Islam harus terus ditegakkan. Yang kami tahu juga di London ini Pak Duta Besar bahwa ada madrasah Syekh Nazim Al-Haqqani Al-Maghfur lahu. Tapi penerus beliau Syekh Hisham Kabbani yang beliau adalah juga pendiri masjid di Montreal. Ketika saya sekolah di sana, meneruskan perjuangan beliau di mana pernah pada beberapa saat yang lampau juga terjadi dialog, konsultasi dari beliau Pangeran Charles kepada Al-Maghfurlah Syekh Nazim Al-Haqqani dalam konteks spiritual Islam, karena beliau adalah Syekh Nazim pada saat itu sebagai Worldwide Sheikh of Naqshbandi. Sementara Syekh Hisham Kabbani penerus beliau sekarang berdomisili di Michigan, Amerika Serikat. Jadi kami mendapat informasi bahwa insya Allah juga dengan adanya masjid ya Pak Duta Besar yang akan dibuat dan juga untuk syiar-syiar kaum Nahdliyin dan muslimin muslimat secara keseluruhan, ini menambah juga syiarnya Islam di UK khususnya dan di Eropa pada umumnya. Karena ketika kami mengadakan riset di Universitas Leiden di Rotterdam, itu ada masjid beliau juga, Masjid Syekh Nazim, di mana banyak sekali orang-orang dari Turki dan di tempat-tempat lain belajar Islam dan juga Naqshbandi. Imam masjidnya kebetulan orang Indonesia dari Ambon, Ahmad Patisahusiwa namanya. Jadi alhamdulillah saya senang sekali dengan ikhtiar yang akan dilakukan di UK ini, khususnya di London. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat keberkahan dari Allah serta menambah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pimpinan pusat Muslimat NU menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mudah-mudahan kalau ada acara hybrid dan kita lepas dari pandemi, semoga bisa kita bertemu dalam suasana yang damai dan menyenangkan, sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian. Ibu-ibu muslimat terus berjuang di UK, khususnya di London. Insya Allah doa kami selalu beserta ibu-ibu
dan Duta Besar Indonesia untuk UK yang kami hormati. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kami ada di dalam satu perjalanan. Jadi ya demikianlah yang dapat kami aturkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyati atas sambutannya dan dukungannya kepada kami semua. Semoga doa-doa dari pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua pimpinan dari pusat yang berada di Jakarta selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sholawat dari ibu-ibu muslimat di London. Semoga dengan sholawat ini nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kita akan mendengarkan sholawat dari ibu-ibu muslimat yang berada di Inggris. Terima kasih. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah di ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah fi ahli al-badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah al-afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah al-afati wan niqmah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahli al-badri ya Allah. Ilahi
البدر يا الله. Alhamdulillah, demikianlah persembahan solawat tadi dari ibu-ibu muslimat yang berada di Inggris. Semoga dengan adanya solawat tadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keberkahannya dan selalu mendapat ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Kepada yang terhormat, Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang mulia Bapak Dubes RI di London, UK, Bapak Dr. Desa Percaya, para narasumber yang saya hormati, pengurus PCINU United Kingdom yang saya hormati, juga ibu-ibu muslimat yang berbahagia, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang beriman. Iman di sini, iman yang sempurna adalah iman birububiyyatih dan iman biuluhiyyatih. Iman percaya meyakini bahwa Allah Tuhan yang menciptakan kita semua, yang mengatur kita semua, dan iman biuluhiyyatih kita yakin dan percaya dengan keyakinan yang mantap bahwa tiada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Iman biuluhiyyatih. Wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Mengapa kita harus beriman dengan hari kiamat? Karena umat Islam harus memiliki pandangan yang sangat jauh. Bukan hanya jauh masa depan 100-200 tahun, tapi masa depan abadal abidin, selama-lamanya kita akan hidup bahagia, menjadi hamba Allah yang saleh dari dunia ini sampai nanti di kemudian hari. Wa aqamas shalah, orang yang meramaikan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Kenapa mendirikan? Bukan mengamalkan, bahasanya kok mendirikan. Karena yang namanya mendirikan itu membangun masyarakat yang mengamalkan sholat. Jadi seorang ayah harus sholat. Dan belum iqamus sholah kalau anaknya belum sholat. Kalau ibu belum sholat. Ibu sudah sholat, anak sudah sholat, menantu belum sholat, belum iqamus sholah. Kalau sudah ayah, ibu, anak, menantu sholat, tetangga belum sholat, itu belum iqamus sholah. Maka tetangga pun harus diajak sholat. Tetangga dekat sudah sholat, tetangga jauh belum sholat, belum iqamus sholah. Maka bahasa redaksinya aqamas sholah. Bukan fi'lus sholah atau amalus sholah, bukan. Iqamus, mendirikan, membangun sholat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Kenapa tidak mengamalkan zakat? Kok menunaikan? Karena mengeluarkan harta zakat itu agak berat dalam diri setiap manusia. Misalkan mengeluarkan harta 25 juta zakatnya, atau 250 juta, atau bahkan 2,5 miliar. Itu kan berat sekali dalam hati itu. Nah, itu harus dipaksa. Maka disebut ityanuz zakah. Walam yakhsha illallah, dan mempunyai hati yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada selainnya? Karena semua orang, siapapun orangnya, pasti punya rasa takut. Maka kita jangan takut kepada sesama orang yang mempunyai rasa takut. Kecuali takut kita kepada Allah. Kita takut pada pimpinan misalkan. Seseorang, dia sendiri yang kita takuti, mempunyai rasa takut. Maka yang layak kita takuti hanyalah Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang mereka itulah yang mudah-mudahan diharapkan termasuk orang-orang mendapatkan hidayah. Hidayah adalah merupakan khawatir ilahiyah. Limpahan, illumination from Allah. Direct illumination. Itu namanya hidayah. Orang mampu mengikuti agama Islam dan mengimaninya, mengamalkannya, itu dengan semata-mata hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, tidak mungkin orang itu
beriman atau mengamalkan agama Islam. Maka hidayah dan merupakan khawatir, mubasyirah min Allah ila qalbi man yasha min ibadih. Direct illumination dari Allah yang langsung dilimpahkan kepada hambanya yang ia kehendaki. Nah, ini inisiasi pendirian Masjid Indonesia di London ini dimulai sekitar 20 tahun yang lalu oleh sesepuh Nahdliyin Inggris, yaitu almarhum Kiai Haji Nahduddin Royandi Abbas. Kiai asal Buntet Cirebon itu berkhidmah di London. Kiai Royandi bersama kiai-kiai dan tokoh-tokoh yang lain meletakkan pondasi pendirian masjid ini melalui cita-cita gagasan bersama, sekaligus memulai perjuangan dengan dakwah Islam di London. Allahyarhamhum. Nahdliyin Inggris merasa penting untuk melanjutkan perjuangan ini, mempercepat pendirian Masjid Indonesia pertama di London. Bersama organisasi dan komunitas lain berjuang mendirikan masjid ini. Masjid Indonesia di London ini akan menjadi pusat dakwah Islam moderat yang toleran, Islam Nusantara yang menebar rahmatan lil alamin. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mendukung penuh dan mengajak warga Nahdliyin sedunia, juga warga Indonesia dimanapun berada, baik yang bermukim di tanah air maupun yang berdiaspora, untuk bersama-sama mendukung wakaf gotong royong ini. Konon saya dengar masih kurang sekitar 12 miliar rupiah. Mari kita bersama-sama wakaf gotong royong menuntaskan kekurangan ini, menutup kekurangan ini. Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Pengurus besar Nahdlatul Ulama akan berkoordinasi dengan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga Ibu Menlu dan jajaran kementerian terkait untuk bersama-sama mendukung pendirian Masjid Indonesia ini sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan diplomasi Indonesia, memaksimalkan jalur second track diplomation. Maka dukungan penuh dari Pak Dubes RI di London, Bapak Dr. Desra Percaya, juga sangat penting sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu lakum jami'an, barakallahu fi khutuatikum fi ayyamikum wa layalikum wa fi umurikum. Mudah-mudahan Allah memberkati langkah kita selama kita hidup dan setelah meninggal dunia nanti. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga niat kita, niat baik kita, dan masjid kita insya Allah dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengurus PCI-NU, seluruh pengurus muslimat NU yang berada di Indonesia dan di luar negeri, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, selaku Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'ala al-masajid makanan li'ibadatihi wa raghaba fi imaratiha wa siyanatiha wa inayah ya talaban limardatihi. Wa sakhkhar min ibadihi may yaqumu ala bina'iha. Wassalatu wassalamu ala man awsa ummatahu bi bina'il masajid wa raghaba fi wa raghiba fi. Wal masajid buyutullah fi ardi wa ya ahabbul amakin ilaih wa laha makanatuha al-azimah fi dini wa fi qulubi ibadi al-mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fi buyutin adinallah an turfa'a wa yukara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Shadaqul azim. Amma ba'd. Hadratil kurama izza, Hadratil Mukarram Profesor Dr. Haji Said Abdul Siraj, Ketua Umum PBNU, Duta Besar Inggris dalam ini Bapak Dr. Destra Percaya, sebagai Dubes RI Inggris Raya Republik Irlandia. Tercantum juga Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur. Gus Miftah, juga terdapat nama beliau. Rois Surya Hadi, Bapak Hadi Susanto, Kiai atau hampir Kiai. Khatib Suriah Ria Santa Brata, yang terhormat Ketua Tanfidiyah Sandi Adiguna, dan Sekretaris Mas Munawir Aziz, dan semua terutama para muslimin Inggris rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Diniyahnya adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Jam'iyahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ijtimaiyahnya adalah sosial kemasyarakatan al khairiyah, yang kita kenal dengan mabadi khair ummah. Sungguh sebuah perjalanan dan perjuangan yang luar biasa di negara asing, di negara orang. WCI Inggris punya rencana besar, yakni pembangunan masjid wakaf secara gotong royong, sebuah pemikiran dan upaya yang luar biasa. Hal itu sebuah cerminan iman daripada para pengurus PCI Inggris ini betul-betul prima. Bagaimana tidak, yang ditiru adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali beliau hijrah ke Madinah. Sebelum masuk kota Madinah itu sendiri, beliau sudah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Pembangunan masjid berarti iktidak bihadi Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu pertanda sihhatul iman. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pahala pembangunan masjid, tiada lain busra bil jannah. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Dan siapa yang membangun masjid Baitullah, siapapun, satu orang, dua orang, satu bata, satu karung pasir, itu masuk semuanya, maka akan dibalas oleh Allah istana di surga. Berarti busra bil jannah yang akan didapatkan. Di samping itu, pembangunan masjid adalah termasuk sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Ini di negeri orang, di negeri asing. Tentu pahala itu akan berlipat-lipat menurut kesukaran, kesulitan,
Kita sudah jelas di negara orang tentu banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, masjid merupakan sebuah parlemen untuk semua yang tanpa membedakan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, tanpa membedakan kulit, warna. Siapapun yang datang lebih dulu ke masjid itulah yang berhak isaf yang ia dapatkan. Maka suatu perbuatan yang sangat mulia ini, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Sebagaimana Ketua Umum tadi menyatakan PBNU mendukung, maka saya pun mentakkiti hal tersebut secara gotong royong. Semoga pembangunan masjid ini segera selesai dan bisa dimanfaatkan. Dari masjid itulah nanti lahir kader-kader terbaik. Dari masjid itulah semua pikiran-pikiran, rencana-rencana besar bisa dipusatkan, apalagi menghadapi abad pertama, sekaligus kita masuk ke abad kedua daripada Nahdlatul Ulama. Perlu ada grand design, grand strategi, grand control, terutama grand idea di dalam kita menghadapi satu abad yang di situ dijanjikan akan lahir mujaddid-mujaddid pembaru, penyegar daripada apa-apa yang sudah mulai luntur, mulai lemah, mulai keropos. Semoga Allah melipat gandakan upaya yang luar biasa ini, diberikan keberkahan hidup, keberkahan umur, semuanya yang ikut serta membangun masjid yang di PCI Inggris ini diberikan keberkahan-keberkahan keluarga mereka dan semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum ila shawab wa aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan doanya dari Kiai Miftahul Akhyar. Mohon terus membimbing dan mendoakan kami. Semoga acara dan niat kami ini berjalan dengan baik dan lancar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama memberikan harta yang terbaik wakaf gotong royong untuk pendirian Masjid Indonesia di London. Mari bersama-sama kita transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 08639 421 39 atas nama PP Lazisnu NU atau di Kitabisa Wakaf Masjid London. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu acara tausiah, dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, yang sudah tentunya tidak asing lagi untuk kita semua, terutama para fan atau penggemarnya yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, yaitu Gus Miftah. Kepada Gus Miftah, dengan penuh hormat, kami persilahkan. Monggo Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh yang saya hormati, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang saya hormati Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, dan seluruh para masyayikh yang sangat-sangat saya takzimi, seluruh panitia penyelenggara dalam hal ini, ibu-ibu muslimat. Saya jadi ingat guyonnya Buya Said, perbedaan antara muslimat dan fatayat. Fatayat bau parfum, sementara muslimat baunya balsem dan fresh care. Ini saya ingat, ini guyonnya Kiai Buya saat itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seluruh peserta Zoom yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita bisa hadir di pengajian ini yang diselenggarakan sama ibu-ibu muslimat yang ada di London. Saya ingat betul, tahun 2018, saya diundang oleh komunitas muslim di Belanda. 3 bulan setelah video saya viral di klub malam, yang saat itu saya diterima di PBNU, kemudian saya dapat undangan untuk keliling Eropa. Kebetulan di Belanda saya ditempatkan di daerah Red District lah. Red District itu ya kalau di Surabaya, dolinya Surabaya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada pertanyaan menggelitik dari para wartawan yang bertanya kepada saya di Belanda saat itu, termasuk saya masih ingat itu juga ada wartawan BBC London dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, Anda itu orang aneh katanya. Anehnya di mana? Agama yang berkaitan dengan norma dan etika itu ternyata bisa diterima melalui Anda di tempat-tempat maksiat, pelacuran, klub malam yang identik dengan maksiat dan dosa. Sebenarnya model agama seperti apa yang Anda ajarkan sehingga kemudian nilai-nilai itu bisa diterima di lingkungan marginal seperti itu. Kira-kira wartawan pertanyaan seperti itulah. Kemudian saya jawab dengan sederhana saja, ya inilah sebenarnya Islam yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang bagaimana kemudian kita mengajarkan Islam secara menyenangkan, secara happy dan relax. Secara happy dan relax. Ternyata gara-gara jawaban itu kemudian mereka akhirnya bertanyanya bukan lagi tentang metodologi saya, tetapi justru kepada An-Nahdiyah itu sendiri. Sehingga beberapa saat kemudian dari wawancara ini saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. Antonio Sekodori, dia dari Canberra, yang datang langsung dari Australia, datang ke pondok saya. Ketika ketemu saya, kemudian dia mengatakan, I will to be a Muslim. Saya jawab, kenapa Anda ingin menjadi orang Islam? Waktu itu dia menjawab, karena Islam dengan metodologi dakwah yang Anda ajarkan, itu bagi saya sangat menghibur. Sangat menghibur. Nah, disinilah kemudian saya melihat bahwa salah satu kelebihan ulama-ulama atau kiai-kiai dai-dai Nahdlatul Ulama itu adalah ketika menyampaikan value itu biasanya isinya 2. 1 edukasi, 2 rekreasi. Jadi edukasinya masuk, rekreasinya masuk. Maka kita melihat begitu banyak orang yang sebenarnya menyampaikan value itu sangat edukatif tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Persoalannya di mana? Karena tidak ada rekreasinya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang menyampaikan value hanya sekedar rekreatif, nggak ada value-nya, nggak ada edukasinya, maka nggak ada bedanya dengan para pelawak dan stand-up comedy. Nah, kelebihan-kelebihan ulama Nahdlatul Ulama yang kemudian hari ini bisa diterima oleh dunia karena selalu mengajarkan value itu secara substansi mengandung edukasi dan rekreasi. Termasuk saya kemarin matur sama Buya Said, saya diundang sebenarnya tanggal 23 ini di Amerika. Saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara tentang toleransi beragama. Ternyata yang menjadi dasar mereka mengundang saya itu justru ceramah saya di peresmian Gereja Penjaringan, GBI Penjaringan di Jakarta Utara. Ya, waktu itu saya diundang oleh komunitas gereja tersebut. Nah, kembali lagi ketika kemudian utusan mereka datang ke saya di Jakarta, saya jelaskan, kenapa kok bisa seperti itu?
Kembali saya sampaikan, inilah model Islam wasatiyah yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka kalau kemudian hari ini kita hanya sekedar ngomong, kita model aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu saya tambahin di belakangnya An-Nahdiyah. Kenapa demikian? Karena banyak hari ini yang ngaku-ngaku aswaja, tapi sebenarnya dia tidak memahami apa itu An-Nahdiyah. Maka orang-orang Salafi sendiri, orang-orang Wahabi sendiri, dengan bangganya mereka mengatakan, saya bukan Salafi Wahabi, kami bukan Salafiyun, kami bukan Wahabiyun, tapi kami juga aswaja. Saya di Jawa Timur beberapa kali ketemu orang yang sebenarnya Wahabi, tapi ngakunya juga aswaja. Maka disitulah kemudian saya selalu menambahkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi An-Nahdiyahnya ini jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai dihilangkan. Maka terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berjuang di London, berjuang di Inggris, untuk terus mensyiarkan Islam yang ramah dan menyenangkan sebagaimana yang hari ini kita dapatkan di Indonesia. Maka sore hari ini karena kaitan temanya itu adalah tentang gotong royong, saya selalu mengatakan begini, nyuwun sewu, kalau kemudian kita mengenal dalil afdhalul amali bil jamaah, Mbak moderator atau Mbak pembawa acara, nyuwun sewu nggih. Salah satu hal yang saya rasakan hidup di Nahdlatul Ulama itu adalah begitu orang-orang NU itu punya musuh atau kita dimusuhi, kita kompaknya itu minta ampun. Tetapi sebaliknya kalau nggak ada musuh, biasanya kita musuhan sendiri. Saya ingat betul ini nyuwun sewu kalau saya su'ul adab atau kurang sopan di hadapan Kiai Miftah, di hadapan Buya Said dan para masyayikh yang lainnya. Nyuwun sewu Buya, umur 5 tahun saya dulu sama abah saya itu disowankan kepada Kiai Yasin di Blitar. Saya pikir Mbah Yasin ini merupakan macan panggungnya Jawa Timur ya waktu itu. Usia saya masih 5 atau 6 tahun, saya masih ingat betul itu. Saya sowan sama abah saya. Kebetulan abah saya itu alumni Ploso. Dulu beliau juga temannya almarhum Gusmi, nyuwun sewu almarhum Gus Maksum. Salah satu cerita yang saya dapatkan dari abah saya itu Gus Maksum itu sukanya ngambil berasnya santri di gotaan-gotaan yang kaya. Jadi santri-santri yang punya beras banyak itu diambil sama Gus Maksum, kemudian diberikan kepada kamar-kamar yang nggak ada berasnya. Nah, kata abah saya, berasnya itu ditaruh di sarung. Kemudian ketika beras itu dibawa di sarung seperti ini, berasnya ini kecer-kecer di jalan. Abah saya matur sama Gus Maksum, Gus itu berasnya kecer-kecer di jalan. Gus Maksum jawab dengan sederhana, nggak apa-apa, yang dengar saja kebagian apalagi yang kelewatan. Itu Gus Maksum. Nah, yang saya ingin ceritakan bukan itu. Mbah Yasin itu ketika melihat saya, kemudian pegang kepala saya, umur 5 atau 6 tahun, itu beliau bilang begini, sama abah saya itu, Mas Mur, itu, sesoknya anakmu udah cangkeme dadi. Tapi ya itu, dia bilang, kiai-kiai sepuh itu besok seneng sama anakmu. Tapi kiai-kiai nanggung itu banyak nggak seneng sama dirimu, sama anakmu. Hari ini saya merasakan demikian. Gitu. Lah ternyata persoalannya bukan di masalah beda pendapat. Saya justru melihat di beda pendapatan. Makanya saya sering guyon, nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah, nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Yang menjadi masalah bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Yuk kita belajar dari Wali Songo. Ketika mengamalkan afdhalul amali bil jamaah. Wali Songo itu terkenal saktinya, terkenal alimnya, terkenal solehnya, terkenal hebatnya. Tetapi kita tahu, melakukan atau mengambil sebuah keputusan itu pasti bareng-bareng. Bareng-bareng. Satu contoh kasus yang paling gampang dipahami. Pembangunan Masjid Demak. Saya meyakini, kalau kemudian Masjid Demak itu dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, finish, pasti selesai. Tapi ternyata, Sunan Kalijogo tetap melibatkan wali-wali yang lainnya. Kenapa? Karena beliau memahami afdhalul amali bil jamaah. Bahwa amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Kalau kemarin pas saya penggalian Huntara, relokasi bersama Profesor Mahfud di Semeru, kebetulan kemarin Buya saya ke ke Semeru, itu saya pengajian dalam waktu 1 jam saya mampu mengumpulkan uang 650 juta, kemudian saya sumbangkan ke sana. Ya mungkin juga tugas saya besok ini untuk membantu teman-teman di London untuk bisa membeli masjid, membeli wakaf di sana, mungkin besok akan saya usahakan juga. Saya sampaikan bantuan itu kepada teman-teman di Semeru, 650 juta yang bisa untuk membangun 60 hunian sementara untuk 60 kakak.
Karena satu huniannya itu sekitar 10 juta. Saya sampaikan, sehebat-hebatnya Superman itu akan kalah dengan super team. Superman itu akan kalah dengan super team. Superman itu goblok, Mbak Siti. Kenapa? Badannya besar, bajunya S. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa yang nonton? Tahu orang goblok kenapa ditonton? Makanya hebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Nah, hari ini yang perlu kita lakukan ketika kita berbicara Nahdlatul Ulama, orang-orang yang ada di dalamnya, salah satu yang harus kita prioritaskan itu adalah bil jamaah. Bil jamaah. Saya kemarin dibilang sama Pak Sekjen, Gus, ini untuk masjid di London ini kita kira-kira butuh seperti ini. Kalau kemudian warga Nahdien ini kompak, itu sebenarnya bukan satu hal yang mahal, bukan satu hal yang besar. Satu hal yang besar. Sampai kemarin saya pernah buat survei ya, ibu-ibu muslimat ya. Kalau Nahdien di Indonesia itu jumlahnya 49,8% dari komunitas muslim. Itu berarti apa? Berarti jumlah Nahdien di Indonesia itu lebih dari 100 juta. Coba Anda bayangkan, 100 juta ini potensinya seperti apa? Bahkan saya mengatakan begini, satu ketika saya pengajian di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang hadir sekitar 10.000 orang. Kemudian saya sampaikan begini, Bapak Ibu, kalau Anda mencintai Nahdlatul Ulama, saya pengen, ada nggak orang sekian banyak ini yang mau nyumbang untuk NU minimal 1 juta saja? Yang angkat tangan berapa, Bu? Lebih dari 50 orang. Berarti sekali pengajian, kalau kemudian kita pengen nyumbang NU 1 juta saja, itu sudah 50 juta. Anda bayangkan, kalau kita mencari uang 1 triliun saja, uang 1 triliun, dengan 100 juta orang yang ada di dalamnya, kalau kita mencari orang yang mau nyumbang NU 1 juta, itu untuk mendapatkan uang 1 triliun, katakanlah di Indonesia nggak usah banyak-banyak, ada 500 pengurus cabang Nahdlatul Ulama, itu berarti satu cabang hanya mencari 20 orang. Dengan 1 juta, maka akan terkumpul 1 triliun. Artinya apa? Ini sumber yang luar biasa. Bandingkan dengan Muhammadiyah, yang sebenarnya sumber dayanya sangat-sangat minim, tetapi mampu menciptakan ekonomi yang sedemikian dahsyatnya. Maka, barangkali yang perlu kita ingat adalah salah satu hadis di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Di situ Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna awliya Allah layanalu min rahmatillahi wa sa'ata ridwani bikasrotil ibadah walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanatu anid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah itu mendapatkan keutamaan, kemuliaan, dan ridhonya Allah itu bukan karena banyaknya ibadah, tetapi mereka mendapatkan itu karena banyaknya sedekah. Saya hitung, Pak. Untuk mendapatkan 1 triliun, 500 cabang itu hanya mencari 20 orang per cabang yang mau nyumbang 1 juta. Itu sudah dapat angka 1 triliun. Kekuatan bil jamaah. 1 juta saja. Saya kemarin pengajian di Lampung sebelum pandemi, satu lapangan yang mengadakan hanya sekelas MWCNO, seperti banyak waktu itu, saya ingat kecamatannya. Siapa yang mau nyumbang untuk NU 1 juta? Yang hadir di sini per orang, yang ngacung lebih dari 100 orang. Cuman persoalannya kemudian adalah di internal kita itu, biasanya kalau sudah ada uang, itu biasanya manajemennya ini yang harus diperbaiki. Karena biasanya manajemennya manajemen malaikat. Lah Kiai itu kadang-kadang kalau ditagih LPG atau transparan, pasti mengatakan, masa karo Kiai ra percaya. Lah makanya yang menjadi masalah adalah man behind the gun-nya, manusia di balik senjatanya. Sehingga apa? Nggak adanya transparasi. Maka sering saya bilang kalau ngaji kayak kemarin di konser, yang belangkon saya laku 900 juta itu. Saya bilang apa? Inilah bedanya Kiai dengan pengacara. Kalau pengacara itu masalah jadi duit. Lah kalau Kiai biasanya duit malah jadi masalah. Jadi berangkat dari cerita Wali Songo tadi itu, yang melakukan segala sesuatu dengan jamaah, saya meyakini kalau masjid yang kita bangun di London ini, kita lakukan secara bersama-sama dengan kontinu yang luar biasa, saya pikir bukan masalah besar. Maka saya mengajak kepada semuanya, yuk, kalau kita mencintai Islam, wabil khusus kita mencintai Nahdlatul Ulama,
saatnya kita berbagi. Insya Allah Bu, secara pribadi saya besok juga akan transfer, akan ikut sumbangsih untuk pembelian atau wakaf yang ada di London. Saya besok juga akan ketemu sama teman-teman saya selebritis, insya Allah akan saya ajak mereka untuk bersama-sama nyengkuyung untuk menjadi super tim supaya masjid yang di London bisa segera terbangun. Masa ya saya harus lihat belangkon lagi gitu loh. Belangkon saya pertama kemarin untuk gerakan santri asuh di Jawa Timur laku 200 juta alhamdulillah. Ini untuk Nahdlatul Ulama besok di Lampung laku 900 juta. Aduh, malah kemarin teman-teman bilang lah kalau belangkonnya saja segitu Gus apalagi ndase ya cangkemmu bilang gitu. Jadi ini menjadi sebuah motivasi. Maka kemudian salah satu cara bagaimana kita bersedekah yang baik, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Barang siapa yang memiliki ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Orang Jawa mengatakan mulang. Saya pikir perjuangan teman-teman kita di London luar biasa. Saya itu kebetulan penggemar klub Chelsea, maka satu saat insya Allah saya akan menyempatkan diri untuk hadir di London lah insya Allah. Jadi untuk bisa ketemu dengan komunitas muslimat dan NU yang ada di sana sekaligus nonton sepak bola. Ini janji loh Gus, kita tunggu. Insya Allah Pak, insya Allah. Jadi kalau Gus Yusuf Hudori itu MU, saya Chelsea Pak. Chelsea. Perjuangan kawan-kawan di sana saya pikir luar biasa dengan ilmunya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan harta bendanya. Harta bendanya. Saya kemarin kaget tanya asisten saya, kok katanya saya dapat transferan dari panitia. Ini saya sampaikan transferan dari panitia di London akan saya kembalikan 2 kali lipat untuk membangun masjid. Jadi saya kemarin kalau nggak salah ditransfer 25 juta, besok akan saya kembalikan 50 juta insya Allah. Alhamdulillah. Saya baru tahu kemarin dikasih tahu sama manajemen, bah dapat ada transferan dari Inggris. Untuk apa? Untuk acara Zoom meeting besok, wakaf pembangunan masjid. Wah, kamu buat malu saya, kamu jangan malu-maluin. Allah nanti akan kita kembalikan Bu ya 2 kali lipat sekaligus wakaf saya untuk masjid dan nanti akan saya himpun. Sehat selalu. Alah ngerayu sehat selalu. Matur nuwun Gus Miftah. Terus kemudian ketika wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi quwwatihi, hendaklah sedekah dengan menggunakan tenaganya. Jadi pilihannya cuma 3 ibu-ibu itu. Yang pertama yang punya ilmu itu mulang, yang punya harta itu nyumbang, dan yang punya tenaga rewang. Itu saja orang sedekah itu. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang keempat. Sudah nggak mulang, nggak nyumbang, nggak rewang, cangkemnya cerewet, kebanyakan ngomong. Wah, ini nggak banget lah. Maka saya mengajarkan kepada santri-santri saya di pondok, Bu. Santri-santri saya di pondok itu semuanya saya kasih free gratis. Saya pengajian nggak pernah ada kotak infak. Saya nggak pernah mau minta-minta. Prinsipnya boleh menerima, tapi nggak boleh kita minta-minta. Supaya apa? Supaya ada kemandirian. Maka besok saya di Lampung, di sela-sela acara muktamar, saya mengumpulkan 100 Gus Nusantara. Saya membuat forum Gus Discussion, FGD. Temanya tentang optimalisasi ekonomi pesantren di era masa kini. Saya ngundang Ketua Kadin Pusat, Pak Haji Arsyad, kemudian Direktur Krakatau Steel, dan mungkin ada Mas Erick Thohir, Menteri BUMN. Saya ajak untuk berbicara bagaimana kemudian pesantren ini bisa maju ekonominya. Sehingga kemudian apa? Kita nggak kalah dengan Muhammadiyah. Sumber daya manusia kita jauh di atasnya Muhammadiyah. Tetapi apa? Ekonomi, bisnis, dan keuangan kita jauh di bawah Muhammadiyah. Padahal, kalau tadi per tahun kita bisa cari 1 triliun itu dengan cara yang tadi saya sampaikan. Coba beginilah, nggak usah banyak-banyak. Ibu-ibu muslimat yang hadir di Zoom hari ini. Kalau kemudian saya sampaikan, Bu, ayo kita bantu NU setahun sekali 1 juta. Saya mohon maaf, tanya sama ibu-ibu.
Mau apa enggak, Bu? Setahun 1 juta. Mau. Coba. Mau, artinya apa? Untuk mendapatkan 1 triliun itu hanya membutuhkan sekitar 20 orang per cabang di Indonesia. Maka kekuatan ini harus kita maksimalkan. Saya minta NO ke depan mudah-mudahan menjadi kekuatan yang luar biasa. Terakhir saya sampaikan, ingat, orang cerdas itu ialah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan, boleh kamu punya dunia, tetapi jangan sampai hatimu diatur oleh dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Kalau hari ini ada orang mengatakan, saya sedekah nunggu kaya, saya pastikan Anda tidak akan pernah kaya. Saya sedekah nunggu besok utang saya lunas, saya pastikan utangmu tidak akan pernah lunas. Orang cerdas itu, dia berdakwah sampai alim, bukan sudah alim baru berdakwah. Saya pikir ruang-ruang dakwah di London, di Inggris, saya pikir luar biasa. Dan ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan muslimat. Dia datang ke masjid sampai tua, bukan tua baru ke masjid. Dia beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Jadi kalau nggak ikhlas itu seperti keset. Ikhlas itu seperti keset. Apa itu? Diinjak-injak tetap welcome. Itu ikhlas. Maka mudah-mudahan motivasi yang sedikit ini mampu memberikan kita semangat untuk membangun masjid kita di London supaya cepat jadi. Nah, berkait dengan 100 tahun NO, saya hanya akan memberikan refleksi tentang 5 jenis orang yang mengaku NO. Ini penutupnya. Saya sudah ngasih motivasi, saya sudah nyumbang. Nah, saya akan kasih motivasi Anda untuk menjadi orang NO yang baik. 5 orang yang ngaku NO. Yang pertama, kelompok orang yang tidak tahu menahu tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NO, namun mereka sangat mencintai NO. Ketika ditanya pria siapa dirinya, dia pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya orang NO. Nah, ini orang yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang NO itu apa sih itu, tapi dia mencintai NO. Saya kasih contoh, Bu. Saya itu pengajian di Jambi, mau masuk lapangan perut saya mules, ditunggu 20.000 orang. Mereka berkumpul dari jam 9, saya baru datang jam 1 siang. Saya masuk ke rumah seorang warga, karena saya mau BAB di situ, mau buang air. Dan ternyata ketika saya masuk rumah itu, subhanallah, ruangan tamunya itu penuh dengan foto saya dengan segala pose. Saya mikir, ini santri dari mana? Atau ini alumni dari pondok, atau dari mana? Begitu saya keluar dari kamar mandi, saya ketemu dengan istrinya. Ibu pemilik rumah? Iya, Bu. Iya, Gus, saya istri dari pemilik rumah ini. Itu yang masang gambar foto-foto saya siapa? Suami saya, Gus. Suaminya santri? Bukan. Orang alim? Bukan. Orang soleh? Bukan. Loh, suami ibu siapa? Suami saya itu pemabuk dan preman paling besar di desa ini. Tapi suami saya itu ngefans banget sama Gus Miftah. Sehingga kalau malam dia mabuk, sambil mabuk, dia lihat YouTube-nya Gus Miftah ketawa-ketawa sendiri. Coba, ini orang yang cinta. Orang yang cinta. Jadi banyak orang di antara kita itu orang NO, yang sebenarnya dia tidak paham NO itu bagaimana. Tapi dia menyatakan dirinya adalah NO. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang tahu tentang seperti apa dan bagaimana sebenarnya NO, tetapi mereka tidak mau tahu perihal NO. Apakah NO mau nyungsep, mau maju, mau mundur, mau hancur, mereka tidak pernah peduli. Dan mereka pun juga mengaku sebagai orang NO. Jadi orang NO yang apatis dan skeptis. Ngakunya NO, tapi kondisi NO seperti apa dia nggak mau tahu. Ini mau gegeran seperti apa, nggak urusan. Tetap ngaku NO. Tapi orang yang tidak tahu menahu, orang yang tidak tahu menahu tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NO. Mohon maaf, kelompok orang yang tahu tentang seperti apa dan bagaimana sebenarnya NO, tetapi mereka tidak mau tahu perihal NO. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok orang yang hanya sekedar ingin memanfaatkan kebesaran NO demi untuk mengejar popularitas dan ambisi pribadinya dalam urusan jabatan. Tetapi sesungguhnya mereka ini tidak pernah peduli terhadap NO. Ini terutama politisi-politisi ketika mau pemilu, mau pilkada, mau pilpres, semuanya ngaku NO. Mendadak menjadi NO. Dan orang NO gampang banget dipecah belah dalam hal ini. Ini kurang ajar banget ini. Orang-orang yang mempolitisir NO. Mau pilpres, mau pilkada, mau pilgub, sowan kiai. Begitu jadi lupa dengan kiai.
Saya sering mengatakan seolah-olah Kiai hanya dianggap sebagai laos, sebagai daun salam. Apa itu Bu, laos sama daun salam? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali. Nah, ini kurang ajar ini. Orang-orang hanya memanfaatkan NO. Sampai di harlah NO yang keberapa itu saya matur begini, NO itu kok seperti ayam. Dia angkrem sendiri, netes sendiri, bertelur sendiri. Begitu telurnya digoreng, yang dapat nama orang lain. Telur mata sapi, bukan telur mata ayam. Yang berjuang NO, yang melakukan ikhtiar NO, tapi yang dapat orang lain. Namanya telur-telur ayam, tapi begitu digoreng namanya telur mata sapi. Ini pelanggaran. English breakfast ini biasanya ini. Kemudian yang keempat. Kelompok orang yang sesungguhnya mereka ini sangat membenci NO. Tetapi karena ingin mencari selamat dan aman, sehingga mengaku-ngaku sebagai orang NO. Munafik. Ngaku-ngaku NO, padahal dia benci dengan NO. Kemudian yang kelima adalah kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NO-nya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga, dan berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Walaupun mereka tidak mendapatkan apapun dari NO. Kelompok inilah yang akan diakui sebagai santri dan didoakan sampai kepada para dzurriyyahnya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Merujuk pada kelima hal tersebut, kelima klasifikasi tersebut, mari bermuhasabah diri. Kira-kira kita termasuk orang NO yang jenis mana? Jawabannya adalah ada pada setiap diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim dan menjadi orang yang kelima, kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NO-nya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga, dan berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin salah satunya adalah muslimat yang ada di United Kingdom, Inggris, insya Allah. Mungkin seperti itu Mbak pembawa acara, Mbak MC. Mungkin sebelum saya berbuka puasa ini, pas saya puasa Dawud ini, masih ada waktu sekitar 5 menit. Nah, ada pertanyaan atau ingin komunikasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas dukungan dan doanya Ustadz Gus Miftah. Semoga Gus Miftah dan jajaran pimpinan PBNU bisa ke London insya Allah tahun depan untuk meresmikan masjid ini. Amin. Allahumma amin. Terima kasih yang tak terhingga karena Gus Miftah. Saya tahu Gus Miftah sangat sibuk sekali dan alhamdulillah menyempatkan untuk hadir pada acara hari ini. Tentunya kami sangat berterima kasih dan bersyukur sekali. Dan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Untuk selanjutnya adalah doa. Kami mohon kepada Kiai Haji Rois Am PBNU Miftahul Ahyar untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. ala hadimah wa kunnati salihah wa ma dawaina min syarri la hadarna bil mustafa sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwan wa muslimin wa jami'a ashabi azwaji dzurriyyah jami' majmu' ulamil amilin wa syuhada was salihin wal arifin usun ila ma'asyihatil jami'ah Syekh Nawawi Al-Bantani, thumma Syekh Khalil Al-Bamkalani, thumma Syekh Hasyim Asy'ari, thumma Syekh Abdul Wahab Hasbullah, thumma Syekh Bishri Samsuri, thumma Al-Musa'idin minal ulama fi Jami' Amkinah, khususnya PCI London. Allah yassara umrahum, Allah yassara umrahum, Allah yassara umrahum. Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamul nabiyyin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله احسنا بأنك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بكرفانك أنت ولينا أنت ناصرنا أنت ملجأنا kami nikmatin an'amta alaina qalla bi inda syukruna wa kamin baliyatin ibtalaitana qalla min sabruna wa ya man inda ni'matihi qalla inda syukruna falam yahrumna wa ya man inda baliyati qalla inda syukruna falam yahdulna wa ya man idza ra'ana khati'atu wal masal mukarram yafdahna antusli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullih fassir lana ya Allah fassir lana ya Allah fassir lana ya hadil qadiyah hadil amr fi bina'il masjid Inggris Raya ya Allah ya Allah ya zassir lana wassir lahum ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya rahman ad-dunya wal akhirah rahiman nas'aluka rahmatan tughnina biha an-numat min su'at Allahumma kfina bihalkan haramik wa aghnina bifadlika amman su'at ya ghani hamid ya mubin yu'id ya madud aghnina bihalkan haramik wa bifadlika amman su'at wa bitu'atika amman su'atik Allahumma ya muyassir kull asir yassir muradana wa murada PCI NO London bifadlikal wasi ya muyassir kull asir yassir muradana wa murada PCI NO London bifadlikal wasi ya muyassir kull asir yassir muradana wa murada PCI NO London bifadlikal wasi Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi amanatun tarji min rahmatika fi amri kulli fassirna ya Allah min amrina kulli fassirna ya Allah min amrina kulli Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurratan la tanqadi wa murafaqatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jinanikum Allahumma la takilna ila nafsina tarfat 'ain wa la tanzi' minna salihan ma a'taitana ya karim ya karim ya karim tal hadi ila tarkiz zuhud rasyad wa salasan bi'adadi kulli harfin bi rabbil kalam Allahumma la tad'alna fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala jahlan illa 'allamtah wala 'asiran illa yassartah wala 'aiban illa satartah wala hamman illa fartah wala dinan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah khususan fi hajati bina'il masjid fi London hadi bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين في أسرار الفاتحة Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Miftahul Ahyar atas doanya. Mohon bimbingan dan dukungannya selalu atas perjuangan kami untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di Inggris. Terima kasih banyak kepada Gus Miftah. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Semoga Gus Miftah selalu sehat dan diberi keberkahan. Insya Allah untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan langsung di London ya Gus. Sekalian Gus Miftah menonton Chelsea dan menyapa semua muslimat NU di Inggris. Untuk saat ini bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin semuanya yang belum dibuka videonya silahkan dibuka. Kita akan ada sesi foto bersama, akan ada 4 sesi. Jadi silahkan ibu-ibu nanti akan saya hitungan ketiga dari 1, 2, dan 3 untuk sesi pertama dan selanjutnya. Sudah siap? Kalau siap, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu mengacukan jempol. Jadi kita tahu nanti akan di screenshot dari sini. Baik. Baiklah, untuk sesi pertama, siap bapak-bapak, ibu-ibu? 1, 2, 3.
Untuk sesi kedua sekarang. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya 1, 2, 3. Untuk yang terakhir 1, 2, 3. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah acara demi acara telah kita lalui, berjalan dengan baik dan lancar. Kami seluruh keluarga besar pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, pengurus cabang istimewa Muslimat Nahdlatul Ulama, dan Indonesian Islamic Center mengucapkan terima kasih kepada KBRI London yang sudah mempersiapkan dan membantu kami sehingga acara pada hari ini berjalan dengan baik dan penuh hikmat. Dan pastinya kami mengucapkan juga terima kasih yang seagung-agungnya kepada para hadirin dan hadirat pada hari ini yang sudah menghadiri acara pada hari ini. Baiklah, sebelum acara pada pagi atau sore hari ini kita akhiri, saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Pak. Mas Pak Desra. Terima kasih Pak. Pak Desra, terima kasih. Pak Kasan, terima kasih. Terima kasih Pak Desra atas kehadirannya. Pak Yoyo, terima kasih. Assalamualaikum, saya pamitan dulu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Habib, insya Allah sehat ya. Amin. Pak Meme, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruli, pokoknya terima kasih semuanya. Alhamdulillah acara kami berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih semuanya dari dukungannya. Alhamdulillah.